Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan butuh kamu, tapi gengsi minta balik duluan. Ya, jadi manusia itu pada umumnya ketika dia harus meminta duluan, dia terjebak kepada gengsinya tadi, kepada rasa malu. Ya, jadi malu nih kalau sampai minta duluan. Nanti kalau diterima, kalau ditolak, kan lebih malu lagi rasanya. Padahal sesungguhnya di dalam hidup itu selalu ada 2 kemungkinan. Ketika kita mencoba melakukan sesuatu, kan kemungkinannya selalu berhasil dan gagal. Tetapi manusia susah untuk bisa berhasil kalau dia takut gagal. Seseorang yang pernah gagal itu jauh lebih baik daripada seseorang yang sama sekali tidak pernah mencoba atau tidak berani untuk melangkah. Orang yang pernah gagal, dia bisa belajar dari kegagalannya agar di kemudian hari dia tidak gagal kembali. Jadi orang yang pernah gagal itu bisa belajar dari kegagalannya agar di kemudian hari bisa berhasil. Nah, jadi ada 3 tanda mantan yang bingung, mau minta balik duluan, rasanya gengsi, tetapi sesungguhnya hati kecilnya sangat membutuhkan Anda. Jadi yang pertama nih, ketika mantan di dalam perjalanannya, kalaupun dia berkhianat dengan orang ketiga, dia segera berpisah. Cuman bahagia pada saat awal-awalnya saja. Tetapi begitu kita minggir, begitu kita mengalah, ternyata akhirnya mereka bertengkar sendiri. Setiap hari diisi dengan pertengkaran dan pertengkaran, lambat laun orang jadi capek juga. Ego ketemu dengan ego itu seperti halnya batu ketemu dengan batu, dipertemukan sama-sama pecah, sama-sama keras begitu kan. Itulah yang umumnya terjadi di dalam proses perjalanan seseorang yang berkhianat kepada orang ketiga. Orang ketiga itu umumnya adalah orang-orang yang sangat egois. Kenapa sangat egois? Dia tahu kan mantan sudah milik kita, sudah bersama kita. Tetap saja dia ambil. Itu menunjukkan bahwa umumnya orang ketiga itu adalah orang-orang yang egois. Orang yang berkhianat itu juga umumnya adalah orang-orang yang egois. Orang-orang yang tidak pernah ketika dia melangkah itu, dia menghitung perasaan orang lain. Dia tidak peduli kita sakit hati, dia tidak peduli kita kecewa, yang penting dia bahagia. Egois. Egois ketemu egois sama dengan batu ketemu batu. Keras ketemu keras, dan tidak akan bertahan lama. Jadi yang pertama, dia segera berpisah dengan orang ketiga. Jadi perjalanan cinta itu orang bisa sabar, bisa kelihatan manis, bisa kelihatan baik. Itu sekitar 2-3 bulan. Setelah mereka berkomitmen untuk jalan bareng. Setelah yang satu menyatakan cinta, yang satu lagi menerima. Itu 3 bulan lah. Orang bisa bertahan, sabar, dan seterusnya. Setelah 3 bulan, itu akan mulai kelihatan karakter dan sifat-sifat aslinya.
yang egois, yang pemarah, dan seterusnya tadi. Dan disitulah dimulai pertengkaran demi pertengkaran. Ya, orang bisa bertahan, ya, bertengkar, tetapi kan bertengkarnya juga tidak tiap hari, tidak setiap hari berkali-kali, ya, sehingga masih bisa dipahami lah begitu ya. Tapi kalau bertengkarnya setiap hari sampai berkali-kali, orang capek juga. Yang ujung-ujungnya adalah berpisah. Kemudian yang kedua tandanya, mantan tidak kunjung menemukan atau mencari pengganti orang ketiga. Ya. Jadi bersama orang ketiga dia trauma banget. Ya, karena apa? Karena ternyata baru jalan 3-4 bulan, misal uangnya sudah habis semua. Baru jalan 3-4 bulan, bertengkarnya mungkin sudah ribuan kali. Ya. Nah, dia memahami bahwa dengan kita tidak demikian. Bersama kita dia bisa nabung. Bersama kita dia bisa marah-marah, bisa egois ya. Tetapi kita memahaminya. Kita diam ya. Kita memberikan nasihat kalau memang diperlukan untuk bicara kepada dia. Dia nyamanlah bersama kita dan dia tahu persis itu. Nah, sehingga dia khawatir kalau seandainya dia mencari pengganti lagi, dia akan dapat yang seperti orang ketiga tadi, karena mencari yang seperti kita kan sulit. Nah, maka dia lebih memilih untuk tidak mencari pengganti. Artinya dia lebih memilih menjomblo. Seperti halnya kita juga memilih untuk menjomblo. Ya, nah, kemudian tandanya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang rajin like, share, dan komen, saya doakan semoga kabarnya baik selalu dan semoga Allah memberikan jalan kepada Anda untuk bisa segera bersama dengan mantan kembali. Ya. Yang rajin komen, seluruh komennya saya baca ya. Yang minta didoakan, saya doakan ya. Semoga apa yang menjadi harapan Anda bisa segera terwujud. Apa yang menjadi doa-doa Anda segera Allah kabulkan. Ya. Juga yang rajin curhat, semua curhatnya saya baca ya. Insya Allah, ini kan di setiap pembahasan di berbagai video-video kita ya, semua hal ya yang belum pernah kita bahas juga sekaligus saya bahas ya, agar juga memberikan manfaat untuk teman-teman yang lainnya ya. Nah, kita lanjutkan sekarang yang ketiga ya. Yang pertama tadi, ketika mantan segera berpisah dengan orang ketiga. Yang kedua, dia tidak kunjung menemukan atau mencari pengganti. Kemudian yang ketiga, mantan, kita bisa lihat dia bermusuhan dengan orang ketiga. Bahkan mungkin orang ketiga juga sudah mencari pengganti mantan, ya, saling memblokir akun media sosial. Nah, kemudian dia mulai memberikan perhatian yang tipis-tipis kepada kita. Ya. Jadi perhatian yang tipis-tipis itu bagaimana? Misal membuka blokir akun media sosial kita. Ya.
Kalau kita posting stories di Instagram atau di WhatsApp misal, kita posting status begitu kan. Nah, itu kan bisa kelihatan tuh siapa yang melihat status kita di WhatsApp. Itu namanya memberikan perhatian yang tipis-tipis. Untuk menunjukkan bahwa dia perhatian kepada kita lagi, dia peduli kepada kita, dia pengen tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi dia tidak punya cukup keberanian untuk minta kembali duluan bersama, ya, begitu. Nah, jadi sekarang memang ketika kita akan kembali dengan dia atau tidak, ya kadang-kadang memang harus kita kan yang mengalah. Artinya apa? Dia memberikan perhatian yang tipis, ya. Kita yang kemudian mengalah untuk memulai komunikasi duluan, ya. Nah, jadi ya tentu itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena kadang-kadang mantan gengsi, kita gengsi, tidak ketemu juga. Ya, karena itu kita berdoa, kita memohon petunjuk kepada Allah. Jika memang kembali kepada mantan ini adalah kebaikan untuk kita dunia akhirat, agar kita diberikan kemudahan untuk bisa memulai berkomunikasi kembali dengan dia. Jika mantan ini adalah jodoh kita, akan menjadi suami atau akan menjadi istri kita, akan menjadi jodoh kita dunia akhirat, agar diberikan kemudahan ke depannya kelak. Ya, ada sebuah doa yang bisa diamalkan. Ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.